kesempatan ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Setelah mempelajari sistem pencernaan pada manusia, Ibu harap kalian dapat menyebutkan berbagai macam nutrisi yang diperlukan oleh tubuh, menjelaskan organ yang membentuk sistem pencernaan, menjelaskan organ pencernaan tambahan, dapat menjelaskan berbagai macam gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan. Kemudian kalian juga dapat menjelaskan upaya untuk mencegah berbagai macam gangguan yang terjadi pada sistem pencernaan manusia. Supaya manusia dapat tumbuh dan berkembang, maka manusia memerlukan nutrisi. Jadi ketika lapar, manusia memerlukan makanan yang di dalam makanan tersebut mengandung nutrisi yang berperan dalam memberikan energi dan bahan untuk perkembangan, pertumbuhan, dan perbaikan sel tubuh. Jadi makanan pokok yang kita makan itu harus terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, dan buah agar mendapatkan cukup energi. Pada tubuh manusia, ya, kita memerlukan energi. Nah, kebutuhan energi itu akan seimbang apabila kalori yang masuk sama dengan kalori yang keluar. Kemudian juga keperluan energi manusia itu sangat berbeda atau tidak semuanya sama berdasarkan jenis umur dan jenis kegiatan. Kemudian ada jenis nutrisi. Setelah kita membutuhkan energi, kita juga harus tahu jenis nutrisi apa saja yang diperlukan oleh tubuh. Jadi nutrisi atau gizi adalah zat yang dibutuhkan makhluk hidup sebagai sumber energi untuk mempertahankan kesehatan, pertumbuhan, dan berlangsungnya fungsi normal pada setiap jaringan tubuh, organ tubuh. Ada 6 jenis nutrisi yang diperlukan tubuh. Yang pertama karbohidrat, yang kedua lemak, yang ketiga protein. Kemudian vitamin. Nah, vitamin pada tubuh manusia itu atau vitamin yang diperlukan oleh tubuh manusia itu ada beberapa macam, yaitu vitamin A, vitamin B, vitamin C, vitamin D, E, dan K. Contoh vitamin A. Jadi fungsi atau manfaat dari vitamin A adalah menjaga kesehatan mata, meningkatkan sistem kekebalan tubuh, pertumbuhan tulang, dan menguatkan gigi. Jadi misalnya kita makan telur, ya. Jadi di telur itu ada vitaminnya, ada proteinnya, juga ada lemaknya. Selanjutnya, tubuh memerlukan mineral. Contoh mineral yang diperlukan tubuh misalnya adalah kalsium. Fungsinya untuk bahan pembentuk tulang, gigi, kerja otot, dan kerja saraf. Untuk kalsium itu terdapat dalam telur, saluran hijau, maupun kedelai. Untuk jenis mineral yang lain, silahkan kalian pelajari. Air. Jadi tubuh kita memerlukan air. Fungsi air untuk membentuk sel dan cairan tubuh, mengatur suhu tubuh, melarut zat gizi, membantu proses pencernaan makanan, pelumas bantalan, media transportasi, dan media pengeluaran sisa metabolisme. Kita akan kehilangan air apabila kita beraktivitas sehingga mengeluarkan keringat. Kemudian ketika kita buang air kecil dan buang air besar, tubuh kita akan kehilangan air, maka harus diganti. Jadi ingat, dalam tubuh kita memerlukan 2 liter atau 8 gelas air setiap hari. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian baca buku paket mulai halaman 165 sampai 178. Setelah kalian mempelajari bentuk-bentuk macam-macam nutrisi, ya, kita akan belajar tentang fungsi sistem pencernaan pada manusia.
Jadi kalau kalian makan ya, makan sepiring nasi, di situ ada lauknya, ada sayurnya, ada buah, setelah itu kalian minum ya. Makanan tersebut akan masuk ke dalam tubuh melalui 4 tahap, yaitu ingesti, kemudian digesti atau pencernaan, yang keempat absorpsi atau penyerapan, dan yang kelima defekasi. Nah, pencernaan makanan itu terbagi menjadi 2 macam, yaitu pencernaan mekanik dan pencernaan kimia atau kimiawi. Perhatikan organ pencernaan ya, di mulut terjadi pencernaan mekanik. Kemudian makanan-makanan yang masuk ke dalam mulut akan dikunyah menjadi partikel yang lebih kecil, kemudian akan didorong masuk ke dalam kerongkongan atau esofagus. Selanjutnya masuk ke dalam lambung, usus halus, usus besar, kemudian sisanya akan dibuang melalui anus. Perhatikan gambar, di sini ada rongga mulut sebagai sistem pencernaan makanan, ya. Di dalam rongga mulut terdapat pencernaan secara mekanik, kemudian ada esofagus, ya, dia bergerak secara peristaltik, kemudian lambung, di sini makanan akan lumat, ya, akan dihaluskan. Selanjutnya makanan akan masuk ke dalam usus halus. Disinilah terjadi proses penyerapan. Terakhir, ya, makanan akan masuk ke dalam usus besar. Di dalam usus besar di sini nanti makanan sisa akan dikeluarkan melalui anus. Selain organ pencernaan pokok, di sini juga ada pencernaan tambahan. Ada hati, ada kantong empedu, dan ada pankreas. Fungsi dari hati ya berperan sebagai detoksifikasi atau untuk menetralisir racun yang masuk ke dalam tubuh. Fungsi hati yang lain silahkan kalian baca. Kantong empedu fungsinya untuk mengemulsi lemak, kemudian pankreas fungsinya untuk pemecahan karbohidrat, protein, dan lemak, dan juga pankreas itu menghasilkan hormon insulin yang berfungsi mengatur proses pengubahan glukosa dalam darah menjadi glikogen yang disimpan di dalam hati. Anak-anak, kalian tadi sudah belajar tentang sistem pencernaan, ya. Sudah belajar tentang zat makanan, organ, kemudian kita akan belajar tentang gangguan, ya, gangguan pada sistem pencernaan dan upaya pencegahan. Untuk gangguan misalnya obesitas, karies gigi, MAC, hepatitis, diare, konstipasi, kekurangan vitamin, dan kekurangan mineral. Nah, untuk mencegah obesitas ya dilakukan dengan cara berolahraga dan mengatur pola makan. Untuk karies gigi dicegah dengan cara memperhatikan kebersihan gigi, dan untuk penyakit MAH itu dicegah dengan cara makan yang teratur. Ingat, sebelum kalian makan harus mencuci tangan terlebih dahulu sampai bersih. Anak-anak, setelah kalian belajar tentang sistem pencernaan pada makanan, silahkan kalian kerjakan tugas yang saya buat. Di sini ada 5 soal ya. Harus kalian kerjakan. Kerjakan di kertas folio bergaris. Ingat, jangan menunda-nunda pekerjaan. Setelah kita mempelajari sistem pencernaan pada makanan ya, jangan lupa kalian belajar, baca buku ya, tetap jaga kesehatan. Kemudian jangan lupa kalau kalian jalan harus pakai masker. Sebelum Ibu akhiri pertemuan ini ya, semoga kalian sehat selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.